Tuhan yang berbahagia, marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai kebaktian di Minggu Raya hari ini 3 Mei 2020. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, ya Tuhan kami yang ada di dalam sorga, Allah yang layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan dan diagungkan. Karena tidak ada seorang pun yang sama seperti Engkau ya Bapa di langit dan di bumi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami tahu hari ini kami akan mulai suatu ibadah yang diberkati oleh karena Engkau memperkenankan kami untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Berikanlah pada kami hari ini suatu hati yang penuh dengan kepekaan untuk siap berbakti memuliakan nama-Mu. Pagi ini kami akan beribadah raya minggu pertama di bulan yang baru ini, yang akan disertai dengan perjamuan yang kudus. Biar Engkau Allah sendiri hadir dalam persekutuan bersama, di dalam Roh Kudus, di dalam hati kami. Dan biarlah ibadah ini yang bersamanya melalui media radio online ini boleh membawa kuasa mujizat, pertolongan dan pemulihan dari Allah dalam kehidupan kami. Kebaktian Minggu Raya pagi ini jadilah dan berlangsung di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita katakan, imanku yang terkecil. Dosaku disucikan. Amin. Disucikan oleh darah Yesus. Salibnya
akan mengikuti pembacaan kitab. Pembacaan kitab. Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku. Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Roma 5 ayat 4 dan 5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Sambil buka kedua tangan kita, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu saudara. Mari sembah Dia. Katakan dari awal pujian ini bersama. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
bersama choir. Ku buka hati, angkat kedua tangan saudara. Ini waktunya Roh Kudus mengambil alih hidup kita lebih lagi dan membawa kita mengalami kemuliaan. Mari sekali lagi buka hati kita lebih lagi. Terus jemaat dan choir. Ku buka hati, berserah penuh di hadirat-Mu. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jalan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih. Amin. Sekali lagi saudara, katakan ku buka hati, amin, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Kau ambil alih Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu. Mari taruh tangan kanan kita di dada kita. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa untuk mengikuti pembacaan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kami rindu menikmati kebenaran sabda firman-Mu. Firman-Mu yang menghidupkan kami, firman-Mu yang adalah menjadi terang dan jalan-jalan kehidupan kami. Beritahukanlah saat ini Tuhan, bukalah hati kami, Roh Kudus menjelaskan lebih dalam kebenaran firman-Mu sehingga kami menjadi kuat. Bicaralah sekarang ya Tuhan dalam kebenaran firman-Mu melalui bibir mulut hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan akan dibacakan dari Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan saya bacakan. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemberosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya.
tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Perenungan firman Tuhan ini Anda dapat mengikuti melalui siaran langsung Radio Lisbeth 98,4 MHz, melalui YouTube, melalui Facebook King of Kings. Sedangkan bagi Anda di rumah, perenungan firman Tuhan biarlah melalui tuntunan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, kisah tentang pengurapan Yesus di Betania diceritakan oleh 4 Injil secara terus terang dan terbuka. Alkitab menceritakan di Betania, Yesus menikmati suatu pelayanan yang sangat indah sekali. Di Betania dia mendapatkan sesuatu yang tulus, yang tanpa ada kepalsuan, suatu ibadah dan pelayanan yang baik. Ada keluarga-keluarga yang mengasihi dia dan rela memberikan apa saja. Kita tahu ada keluarga kudus di Betania, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. 4 Injil ini menceritakan dengan lengkap tentang kisah yang terjadi dalam pelayanan kehadiran Yesus di Betania. Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 59, Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, Matius 26 ayat 6 sampai 13, Markus pasal 14 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9, Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44, Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Inilah yang menceritakan secara begitu lengkap apa yang terjadi dalam pelayanan Yesus dan apa yang dialami dalam pelayanan di Betania. Kisah tentang pengurapan Yesus ini berbicara tentang sesuatu standar pelayanan pemberitaan Injil. Yesus sendiri menegaskan itu di dalam pernyataannya yang kita bisa baca di dalam Matius 26 ayat 13 maupun di dalam Markus 14 ayat 9. Yesus dengan tegas berkata, sesungguhnya apa yang dilakukan perempuan ini akan disebut juga di mana Injil diberitakan di seluruh dunia. Tegasnya bunyinya seperti yang saya sebutkan atau bacakan pembacaan firman Tuhan tadi yang akan menjadi ayat mas kita. Sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini akan disebut juga dan untuk mengingat dia. Kita tahu bahwa amanah agung Yesus Kristus adalah pergilah kamu, beritakanlah Injil ke seluruh bumi. Siapa percaya dibaptis selamat, tidak percaya binasa. Ada suatu tugas, ada suatu amanah agung daripada Yesus Kristus agar kita pergi menyampaikan Injil kebenaran tentang kabar baik yang Yesus sudah lakukan. Tetapi Yesus juga memberikan suatu panduan agar di dalam kita menyampaikan atau memberitakan Injil ada aturan-aturan supaya dia dapat menerima pelayanan itu. Supaya pelayanan kita menghasilkan sesuatu yang berarti dalam kehidupan pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Itulah yang saya sebut standar pelayanan pemberitaan Injil, yaitu melalui pelayanan dari seorang perempuan di Betania. 4 Injil menceritakan tentang pelayanan perempuan ini, dan saya ingin pada ibadah pagi hari ini kita belajar
daripada apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Kita belajar sehingga sampai Yesus sendiri mengatakan, sesungguhnya, kata sesungguhnya berarti ini pasti dan harus demikian. Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan, sesungguhnya kalau kamu mau melakukan tugas pelayanan yang aku perintahkan kamu, pergilah ke seluruh dunia. Maka dengar ini, apa yang dilakukan perempuan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ini berarti ada satu standar, ada sesuatu yang harus kita ikuti di dalam pemberitaan firman Allah. Dalam pemberian kita harus mengikuti apa yang dilakukan perempuan ini. Karena itu penegasan ini sedang berbicara tentang sebuah standar SOP, standar operasional prosedur dari pelayanan pemberitaan Injil itu. Mari kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 7 yang menceritakan dan untuk supaya kita mengenal kenapa sampai Yesus berkata sedemikian itu. Kenapa sampai Yesus berkata bahwa selama Injil diberitakan di seluruh dunia, maka apa yang diperbuat perempuan ini akan diingat. Mari kita lihat bersama-sama. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 dikatakan ada seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Dan Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ini saya sebut sebagai episode yang pertama. Di Betania, Yesus diundang oleh seorang yang bernama Simon si Kusta untuk makan. Antara orang Farisi dan orang Yahudi itu tidak ada salam salaman. Tapi aneh hari ini, seorang Farisi, seorang ahli Taurat mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya hanya untuk makan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang baru disembuhkan oleh Yesus. Dia seorang yang berpenyakit lepra atau kusta. Sehingga sebenarnya dia adalah orang-orang yang terbuang. Dia tidak boleh hidup dalam kota, dia harus hidup di luar kota. Dan kalau dia jalan kemana-mana harus berteriak, najis, najis, najis. Tetapi oleh anugerah Tuhan, orang ini disembuhkan oleh Yesus. Oleh anugerah dan kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan, Simon, ahli Taurat, orang terpandang ini disembuhkan. Dari satu kehidupan najis diangkat. Dan sekarang barangkali sebagai rasa tanda syukur dia undang Yesus. Dia undang untuk makan. Dan Yesus menghormati undangan ini. Tetapi mari kita lihat. Alkitab bercerita orang Farisi ini mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Tidak ada cerita lain-lain. Tidak ada sambutan. Tidak ada seperti seorang pembesar yang mau datang ke satu tempat lantas disambut. Tidak ada. Padahal Yesus adalah seorang nabi, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia mau datang di rumah kita. Karena kita undang dia datang. Anda bisa bayangkan kalau seorang pembesar datang ke kota kita, ke kampung kita. Wow, kita suruh repot lebih hebat-hebat. Kita sambut di buka pintu, gantung selimut di dada, mungkin karpet merah, barangkali sambut dengan tari-tarian, bunyi-bunyi gong, karena kita penuh sukacita. Nah sekarang kita lihat, Yesus datang tapi tidak ada sambutan. Tidak ada cium pipi kiri, cium pipi kanan. Tidak sambutan hormat atau karpet merah, tidak ada. Yesus datang lalu duduk makan. Saudara, ini model pelayanan daripada orang-orang yang sudah kenal Yesus, tapi sekadar seolah-olah seperti begitu. Kadang-kadang kita lakukan suatu pelayanan seperti ini. Undang Yesus tapi kita buat seadanya tidak serius di dalam menyambut dia. Kadang-kadang kita secara jujur, kadang-kadang kita pergi ke gereja. Cepat-cepat minta pulang firman Tuhan, jangan lama-lama dan sebagainya dan sebagainya. Seolah-olah ini hanya formalitas saja. Jangan lama-lama. Formalitas. Datang makan dan pulang. Selesai. Ini tipe model pelayanan yang pertama. Nah mari kita lihat. Alkitab berbicara tentang perempuan ini. Begitu kuatnya perbuatan perempuan ini. Sampai Yesus berkata, sesungguhnya di mana saja. Di seluruh dunia. Di seluruh bumi. Jika engkau memberitakan Injil, perbuatan perempuan ini akan disebut juga. Nah mari kita lihat apa yang dilakukannya.
Kita baca di dalam ayat yang ke-37 dan 38 dari Injil Lukas pasal yang ke-7. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ini yang dilakukan oleh perempuan itu. Tapi Alkitab berbicara dan kesaksian menunjukkan di kampung Betani, di desa Betani, di kota Betani yang kecil itu ada seorang perempuan. Dan Alkitab dan kesaksian menunjukkan ini perempuan tidak baik. Ini perempuan pelacur. Ini perempuan yang di mata orang suka ganggu rumah tangga orang. Suka ganggu semua. Dan pokoknya dia perempuan tidak baik, berdosa. Semua orang tahu itu. Dia jalan kemana orang bicara, orang mencibir bibir. Dan ini sangat menyakitkan dia. Ini profil dia. Tapi dia hidup seperti itu. Dia melakukan seperti itu. Mungkin kita tidak tahu, mungkin karena terpaksa untuk mencari hidup. Mungkin dia lakukan ini juga karena tidak ada jalan lain. Tetapi yang pasti bahwa selalu semua orang itu ingin baik. Semua orang ingin yang baik, tapi tidak tahu jalan keluarnya. Tidak tahu seharus bikin apa. Kita juga lihat dalam akhir-akhir seperti ini. Ketika sekarang kesulitan datang kepada kita, kadang-kadang kita bingung. Kita tidak mau mencuri, tapi kadang-kadang demi perut kita lakukan itu. Kita tidak mau ambilin, tapi kadang-kadang demi perut, demi istri, kita harus lakukan itu. Terkadang seperti itu, hati kita menangis. Dan saya percaya perempuan ini sedang menangis ketika dia melakukan hal itu. Dan Alkitab bercerita, dia ingin terlepas dari situasi seperti itu. Dia ingin bebas dari situasi seperti itu, tapi tidak ada jalan keluar. Siapa yang menolong? Siapa yang bisa melepaskan saya dari pekerjaan seperti ini? Alkitab bicara di sini, perempuan itu mendengar. Ketika perempuan itu mendengar, langkah pertama, ketika perempuan itu mendengar tentang Yesus. Mendengar, berarti meskipun dia seorang yang dikatakan orang berdosa, seorang pelacur, seorang tidak disukai di kota itu, tapi dia pernah tahu tentang Yesus. Dia pernah dengar tentang Yesus. Bahkan dia ada di rumah itu adalah rumah orang berdosa yang disembuhkan oleh Yesus. Jadi dia tahu siapa Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup memulihkan. Yesus sanggup mengampuni orang-orang yang berdosa. Bahkan Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Lazarus. Dia tahu itu. Dia mendengar itu. Dan hatinya sekarang timbul, kapan saya bisa berjumpa? Firman Tuhan berkata, dengan mendengar iman timbul. Iman timbul daripada mendengar firman Allah. Dan karena itu ketika dia mendengar firman itu, Yesus bicara, dia kepingin sekali untuk bertemu dengan Yesus. Dia tahu bakal saya bertemu dengan Yesus. Yesus akan melepaskan saya dari pekerjaan ini. Yesus akan melepaskan saya dari situasi seperti ini. Saya rindu. Tapi siapa? Kapan saya bisa bertemu? Dan Tuhan tahu itu. Tuhan datang sendiri ke Betania, di kota tempat dia ada di situ. Perempuan ini tidak berani masuk ke kota Yerusalem atau kota-kota yang lain, sebab dia akan dilempar. Kota Yerusalem tidak jauh dari Betania, hanya sekitar 3 km atau 2 mil. Dia tidak berani, dia tunggu. Dan Yesus datang di Betania. Kebetulan Yesus datang di rumah si kusta. Dan Alkitab bicara di sini, ketika perempuan itu mendengar, langkah yang pertama mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu. Dia tahu, dia dengar, Yesus ada di sini. Kapan lagi saya bisa ketemu Yesus? Ini rumah, sudah dekat di tempat kampung saya. Alkitab bicara, datanglah dia membawa sebuah buli pualam berisi minyak wangi. Kata yang kedua, aku mendengar. Yang kedua adalah action, datanglah. Tidak cukup dengan mendengar, tapi tidak bertindak, tidak melakukan. Alkitab bicara, datanglah ia ke rumah orang Farisi itu. Dia tidak diundang, dia tahu diri. Dia dirinya siapa? Dia tidak diundang. Dirinya orang berdosa.
Ini rumah orang kudus, rumah orang suci, saya tidak diundang. Bisa-bisa saya nanti diusir, dipermalukan. Mungkin akan ada satpam, barangkali usir. Kau siapa? Kau perempuan dari mana? Tidak tahu ini rumah siapa. Barangkali itu suara hati akan seolah-olah menghalang-halangi dia. Kau tidak diundang. Untuk apa kau datang? Kau tahu diri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kadang-kadang menghalangi langkah-langkah orang untuk bertindak. Saya sebenarnya mau bikin begini, saya sebenarnya mau begini, tapi. Saya pastikan dan hal itu juga ada berkecamuk di dalam hati si perempuan ini. Tapi dia berlawan. Dikatakan datanglah ia ke rumah orang Farisi dengan risiko. Mau diusir, dimaki apapun juga, mau dibilang apapun terserah. Asal aku bisa berjumpa dengan Yesus. Asal aku bisa bertemu dengan Yesus. Hanya itu yang ada di dalam hatinya. So dia tahu Yesus akan menyembuhkan, Yesus akan memulihkan. Seperti seorang perempuan perdarahan dia katakan, asal ku jama jubahnya saja, asal ku jama subahnya saja. Atau seorang perwira Romawi yang berkata, katakan sepatah kata saja, maka anakku akan sembuh. Itulah iman yang bertindak, iman yang mendatangi, iman yang melawan segala yang kemustahilan itu. Dan perempuan lakukan itu. Itu sebabnya langkah pertama ini membuat Yesus tahu semua ini. Dia mulai melihat apa yang dilakukan perempuan. Langkah yang berikut, perempuan ini tidak pernah datang dengan tangan kosong. Alkitab bicara, dia sudah bawa 1 botol minyak narwastu. Minyak yang mahal. Dan kitab Markus maupun Matius bercerita, itu minyak yang sangat mahal, yang berharga lebih dari 300 dinar. Lebih dari 300 dinar. Nah, Anda bisa tahu berapa dinar? Itu ukurannya dengan uang kita. Dinar itu upah kerja 1 hari. Jadi kalau kita kerja 1 hari dapat 1 dinar. Dari pagi sampai sore 1 dinar. Siang sampai sore 1 dinar. Upah kerja 1 hari 1 dinar. Jadi perempuan ini menghabiskan 300 hari lebih. 1 tahun kerja baru dia bisa dapat 1 botol minyak narwastu. Barangkali dia mau simpan supaya nanti kalau besok saya tidak cantik lagi, saya tidak bisa lagi terkenal lagi, mungkin ini bisa jadi harta saya pada besok-besok nanti. Mungkin untuk saya bisa jual kembali, saya bisa hidup lagi. Mungkin dalam pikiran itu. Jadi selama 1 tahun kekayaannya dikumpulkan, dia siapkan minyak itu. Saudara tahu, kalau Anda dikasih talenta, Anda tahu harga dari 1 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. Berarti kalau Anda mau dapat 1 talenta, Anda harus bekerja 6.000 hari. Lebih dari hampir 20 tahun baru dapat 1 talenta. Sehingga oleh karena itu kalau Anda dan saya punya talenta apa saja, ingat baik-baik, engkau begitu mahal di hadapan Tuhan. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Nah, kita kembali kepada perempuan ini. Dia bawa itu. Dan barangkali ini harta yang dia simpan lama. Tapi dia bawa. Mesbah tanpa korban tidak ada gunanya. Dia tahu dia datang kepada Yesus. Dia tidak boleh tangan kosong. Dia bawa. Dan dia bawa adalah seluruh yang dia miliki. Minyak wangi. Yang dia kumpul sekian lama selama 1 tahun. Dia bawa itu. Dan bagaimana cara dia masuk untuk berjumpa dengan Yesus. Alkitab menyaksikan dia menangis. Ayat yang ke-38. Sambil menangis. Ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Sambil menangis. Hati yang hancur, orang tidak menangis sembarangan. Dia datang, dia tahu. Dia menangis sekian lama. Aku menanti-nantikan kesempatan seperti ini. Aku yang tidak layak bertemu dengan dia, Tuhanku Yesus ini. Dia meraung menangis. Dan tangisan seorang perempuan atau tangisan seorang manusia itu menggetarkan sorga. Alkitab berbicara, air matamu ditampung dalam kirbatnya Allah. Air matamu diingat oleh Allah. Ada 1 mangkok kristal Allah yang menampung setiap air mata. Dan perempuan ini tahu. Dan dia menangis dan terseduh-seduh. Air matanya keluar bagaikan pancoran. Sehingga dia taruh air mata itu di mana kaki Yesus. Saudara tahu, kaki itu bicara tentang yang kotor. Sebab kaki pakai jalan di jalan itu kotor, sehingga kalau orang mau masuk dalam ruangan harus kakinya dicuci. Tradisi Israel, tradisi Yahudi, kalau mau masuk dalam ruangan harus cuci kaki. Tetapi Yesus datang
Simon tidak cuci dia punya kaki. Berarti kakinya itu masih berdebu. Dan perempuan ini dengan air mata yang bergaikan pancoran karena sukacita atau sakit hati atau kesenangan apapun, dicurahkan semua di kaki. Seolah dia berbilang, Tuhan, aku hanya layak kaki. Dan sesudah itu dia ambil rambutnya sendiri dan dia lap kaki Yesus. Rambut bagi seorang wanita itu bicara tentang kehormatan. Seorang perempuan kehormatannya adalah rambutnya. Sehingga kalau untuk mempermalukan seorang wanita di muka umum, panggil dia cukur rambutnya dan dia akan malunya seumur hidup. Tetapi perempuan bilang begini, perempuan yang datang kepada Yesus, dia mau berkata, kehormatanku adalah di kaki Yesus. Kehormatan tidak ada di hadapan Yesus. Kehormatanku ada di kaki Yesus. Dan dia ambil rambutnya. Kaki yang kotor dia taruh. Dia tidak memandang, bisa melandang muka Yesus. Alkitab bicara dia berdiri di belakang Yesus. Dia berdiri di belakang Yesus, di kaki Yesus. Dia menempatkan dalam posisi, saya tidak layak, saya tidak pantas Tuhan. Saya tidak pantas untuk memandang wajahmu. Aku kakimu saja Tuhan. Biar aku mengurapi dengan air mata. Dengan kehormatanku, aku tunggu di sini. Saudara yang dikasih Tuhan. Tidak cukup itu Bapak Ibu. Minyak yang dia bawa. Minyak yang mahal ini. Dia kasih hancur botol itu. Dan dia tuang. Saudara, minyak yang narwastu ini, dia akan keluar tetes demi tetes. Dia tidak sabar. Botol itu mahal sekali, Bapak Ibu. Saya pernah ada di Mesir dan masuk ke satu tempat penjualan parfum terkenal di dunia, di Mesir. Dan kami boleh lihat itu botol-botol berbagai jenis dan jenis minyak-minyak yang mahal ada di situ. Dan saya dapat tahu betul ketika perempuan ini katakan, ia memecahkan botol itu. Dia tidak peduli. Sebab harga minyak itu termasuk botolnya itu mempunyai nilai yang mahal sekali. Dan dia taruh minyak itu di kepala dan kaki Yesus. Oh, betapa dahsyatnya apa yang dilakukan perempuan ini. Dan itulah sebabnya ketika Yesus melihat ini, Yesus berkata, hei dengar saudara-saudaraku, selama Injil diberitakan di seluruh bumi, apa yang dilakukan perempuan ini akan diingat dan akan disebut. Inilah suatu penyembahan yang benar di mata Allah. Kalau kau datang ke rumah Tuhan, jangan pernah tangan kosong. Engkau harus datang dengan hati yang hancur, dengan penuh menyesal. Aku tak berlayak, aku tidak pantas. Aku harusnya binasa. Aku tidak pantas, aku tidak layak. Kecuali Yesus. Hanya Engkau Yesus yang sanggup melepaskan aku. Hanya Engkau Yesus yang dapat melepaskan aku. Dan karena itu Yesus tidak segan-segan berkata, inilah standar pelayanan pemberitaan Injil. Kalau kamu mau bicara dan melayani aku, kalau kamu mau pergi untuk memberitakan Injil, belajar dari perempuan ini. Yang tidak cukup mendengar, tapi dia bertindak. Dia datang dengan menanggung rasa malu, dengan menanggung segala macam. Dia tidak pikir, tidak mau ada halangan apapun juga. Asal ku jama jubahnya, katakan sepatah kata saja. Dan perempuan ini seorang berkata, asal saya bisa menangis di kaki Yesus. Seperti Maria duduk di kaki Yesus. Dia di situ. Dan Yesus tahu ini. Yesus tahu ini. Dan dia dengan tegas berkata kepada perempuan ini. Kalau Anda baca di dalam Injil Lukas. Hei perempuan, dosamu telah diampuni. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-48 Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Saudara, dan kemudian di dalam ayat yang terakhir dikatakan, Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi saudara yang dikasih itu, iman adalah itu dasar dari segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan. Kita beriman. Tetapi bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Mungkin kita belum tahu apa yang terjadi di depan kita. Tapi saya tahu satu saat Tuhan akan memberikannya. Suatu saat saya percaya akan janjimu Tuhan. Ku percaya janjimu. Engkau Allah yang tidak pernah salah di dalam janjimu. Engkau Allah yang tidak pernah keliru di dalam memilih orang-orang milikmu. Engkau Allah yang tidak pernah salah di dalam segala pernyataan firman-Mu. Dan itu yang kita yakini. Dan itulah sebabnya ketika iman itu bertindak, perempuan ini melangkah, terjadilah dosamu diampuni.
imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Yesus tidak ragu-ragu sedikit pun berkata, kalau kamu melakukan tugas amanah agung ini, pergilah kamu beritakan Injil ke seluruh dunia. Maka ingat baik-baik, sesungguhnya di mana saja kamu pergi, di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini akan diingat. Orang-orang mungkin akan omong banyak tentang kita. Ketika kita belajar setia, murid-murid bilang, untuk apa pemborosan ini? Untuk apa buang-buang ini? Itu kemunafikan. Sudah tidak memberi lagi, tapi omong. Tapi perempuan tidak pusing. Kalau Anda mau ikut Yesus, mau melayani Yesus, mau melakukan yang terbaik, jangan dengar kiri kanan yang menghambat kita. Maju. Iman adalah suatu tindakan bergerak, aktif, maju terus. Dengarlah saudara pesan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini akan disebut juga, disebut juga untuk mengingat dia. Kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi landasan buat kita di hari-hari yang terakhir ini. Yesus kenal siapa kita. Yesus tahu siapa kita. Yesus sedang menanti-nantikan kapan engkau datang. Aku sedang menunggu-nunggu kapan engkau datang. Hari ini jika kita tahu posisi kita dalam posisi apa, dengar, Yesus sedang menantikan kita. Dia mau kita datang seperti perempuan ini. Datang dalam kehancuran, datang dalam kerendahan hati, datang dengan tidak tangan kosong, datang dengan persembahan hati yang murni. Kitab Ratapan Yeremia berkata, adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, terima kasih buat firman kebenaran-Mu pagi ini. Terima kasih karena kami boleh menikmati dan belajar dari firman-Mu. Bagaimana kami harus melakukan, bagaimana kami harus bertindak, bagaimana kami dapat menjadi utusan-utusan Allah yang dapat dipercaya untuk penyampaian sabda-Mu dengan benar. Dan biarlah peneguhan firman Allah pada pagi hari ini menguatkan kami, belajar daripada perempuan. Roh Kudus bicara lebih dalam kepada setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Kita berdoa. Ya Allah kami yang berkuasa, saatnya tiba kami akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Kuduskanlah hati, pikiran, dan tubuh kami agar layak mengambil perjamuan kudus saat ini. Kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak oleh darah penebusan Kristus mengambil perjamuan kudus, memberkati dan menguduskan roti dan anggur ini sebagai tanda tubuh dan darah Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian,
Perjamuan kudus adalah anugerah Allah supaya kita bersekutu dengan Tuhan dan tinggal di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus, dan juga bersekutu bersama dalam satu tubuh Kristus. Perjamuan kudus adalah pernyataan kasih Allah kepada orang-orang yang berdosa, yaitu bahwa Yesus Kristus telah mati untuk menebus dosa dan pelanggaran kita, sehingga sekarang kita bisa hidup dalam keselamatan oleh kasih karunia Allah. Bagi kita yang akan menerima perjamuan kudus, dengarlah ini. Kita harus menguji diri kita sendiri, apakah saat ini kita telah siap di hadapan Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Dan juga kita harus mengakui bahwa dalam perjamuan kudus ini kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan melalui roti dan anggur ini. Sekarang persiapkanlah roti dan anggur yang telah Anda terima sebelumnya. Mari semua saya jemput kita bangkit berdiri. Roti di tangan kita angkat sedikit lebih tinggi. Dan dengarlah firman Tuhan. Roti ini bicara tentang tubuh Kristus yang dihancurkan oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Ambillah dan makanlah, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, imanku yang terkecil. Mari kita mengangkat cawan anggur ini di tangan kanan kita. Cawan anggur ini bicara tentang darah Kristus yang tercurah oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Ambillah dan minumlah, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah sekarang kita menaikkan doa syukur atas persatuan dengan tubuh dan darah Kristus melalui doa pribadi masing-masing. Dosaku disucikan. Amin. Disucikan
Kita akan membawa korban persembahan syukur kita di kebaktian Minggu Raya pagi ini. Silakan mempersiapkan persembahan saudara dan dapat disampaikan kemudian. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Sama-sama katakan, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Yang bersukacita memuji. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah di hadapan. Kedua tangan kita sama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan yang menebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus lagi hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Tuhan layak dipuji yang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan yang Rajaku. Sebab Tuhan layak terima sorak-sorai kami yang terbaik, layak terima pujian kami yang terbaik. Sambil tersenyum Bapak Saudara, mari terus puji Dia, Raja di atas segala raja. Sambil lambaikan tanganmu buat Tuhan. Haleluya, amin, haleluya. Sing. Haleluya, amin. Sing haleluya, amin, haleluya, haleluya. Haleluya, lebih dahsyat buat Tuhan. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, bisa lebih dahsyat buat Tuhan, amin. Ku puji lagi ya. Oh, ku puji, ku puji Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, oh, oh. Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah.
Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi. Marilah kita menaikkan doa syukur, doa syafaat kita kepada Tuhan. Ya Allah, Tuhan dan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Dalam anugerah kasih dan setiamu, kami bersyukur telah dapat menikmati pelayanan di Minggu Raya, duduk menyembah dan memuliakan namamu, mendengarkan sabda Tuhan, dan menikmati pelayanan perjamuan yang kudus. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Engkaulah yang berdaulat atas setiap hidup dan mati umatmu. Kami bersyukur dan berdoa, mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Saat ini, kami mau berdoa dalam ibadah Minggu Raya ini, menyerahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu ya Tuhan. Menyerahkan semua orang-orang milik kepunyaan-Mu di dalam tangan-Mu. Dan menyerahkan semua keluarga-keluarga orang-orang milik-Mu di dalam tangan-Mu. Sertai dan pelihara mereka dalam cinta kasih-Mu yang sempurna. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami ada di dalam kota ini. Kami ada di dalam negeri ini. Negeri di mana Engkau izinkan terjadi begitu banyak masalah, khususnya yang berkaitan dengan sakit penyakit, yang berkaitan dengan segala macam ketakutan-ketakutan. Tapi kami tahu kami sedang punya Allah yang hidup. Allah yang mengerti semua perjalanan kehidupan kami. Tuhan yang mengenal setiap jalan-jalan kehidupan. Terpujilah namamu. Kami berdoa agar tangan kasih-Mu tetap menyertai bangsa kami, negeri kami, kota kami, keluarga kami, dimanapun kami berada. Kami bawa semua anak-anak dan cucu-cucu keturunan orang-orang benar. Peliharalah ya Tuhan. Berkat-Mu menyertai kami. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh aparat pemerintahan kami yang bergerak memerintah siang dan malam, dari presiden, para menteri, seluruh anggota DPR, pusat sampai terendah, semua jajaran manajemen pemerintahan sampai pada level terbawah, kelurahan RT, RW, Engkau memberkati mereka semua. Khususnya juga kami bawa mereka yang berlelah, capek lelah, para perawat, para dokter, jururawat yang berjibaku siang dan malam mempertaruhkan hidupnya. Engkau memberkati mereka. Engkau menghibur mereka. Engkau meneguhkan mereka. Kami tahu satu saat nanti badai ini pasti berlalu. Dan kemuliaan, kebesaran kasih-Mu akan nyata bagi setiap orang yang menaruh harap kepadamu. Firman-Mu sendiri berkata adalah baik diam sambil menantikan pertolongan-Mu. Dan itu yang kami lakukan. Kami belajar diam di rumah kami. Kami belajar diam di tempat kami. Dan kami menanti-nantikan pertolongan yang daripada pihak-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Hari-hari di depan kami akan menjadi hari-hari yang indah. Karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya buat kami. Arahkan mata, hati, dan roh kami terarah hanya kepadamu ya Bapa. Untuk memandang hanya Engkau Allah pertolongan kami. Hanya Engkau Allah gunung batu kami, dari mana datang pertolongan itu. Hanya Engkau tempat perisai perlindungan kami. Dan berobat gereja-Mu Tuhan tidak pernah mati Tuhan. Kami tahu ini waktu Tuhan. Dan kami sedang mulai dengan gereja rumah, di mana setiap rumah akan mulai terdengar sorak-sorai pujian penyembahan bagi kemuliaan namamu. Dan biar seluruh atmosfer Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Dan kota di mana kami ada,
menjadi kota yang mendatangkan damai serta sukacita, tentram, damai, sejahtera. Kami berdoa buat orang-orang muda, anak-anak, Tuhan pakai mereka di hari-hari seperti ini sambil menantikan Engkau segera datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pelayanan Minggu Raya ini. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat korban persembahan yang kami dapat memberi sedikit buat pelayanan-Mu. Terima kasih buat perjamuan yang kudus yang telah izinkan kami menikmatinya. Kami tahu ini waktu kami. Kami tahu waktu Tuhan, kesempatan Kau berikan kepada kami tidak panjang lagi. Karena kami sadar waktunya sudah dekat, Engkau segera datang. Teguhkan iman kami di hari-hari seperti ini, sampai kami dapat menyelesaikan semua perjalanan tugas dan pelayanan yang Kau percayakan buat kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa buat orang-orang yang membawa korban persembahan. Tuhan memberkati korban persembahan itu, biarlah harum di dalam pemandangan mata dan memancarkan bau harum. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika Engkau masih dapat dan mendapati begitu banyak kekurangan kelemahan kami. Kami berdoa buat mereka yang ada di rumah sakit saat ini, sedangkan tergeletak dan membutuhkan jamahan tangan Tuhan, maupun yang ada di rumah sedang masuk dalam karantina. Hamba mengangkat tangan dan melepaskan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan, sembuhkan oleh bilur-bilur darah Kristus Yesus. Mereka disembuhkan. Yang sedang menanti-nantikan pemulihan seperti perempuan ini, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh urapan kuasa Allah, mereka disembuhkan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang terkena dampak dari berbagai kesulitan ini, Engkau tidak membiarkan mereka sendiri ya Tuhan. Penghiburan dari surga biar datang untuk mereka semua. Kan hanya Engkau Allah yang sanggup memberikan buat kami. Hanya Engkau Allah di dalam Kristus Yesus yang sanggup memberi buat kami. Terima kasih Tuhan buat segala karya agung, karya keselamatan dan penyertaan buat kami. Terpujilah nama-Mu. Mereka yang barangkali sedang dalam kesulitan, Engkau memberkati mereka. Hiburkan dan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus padaku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari angkat tangan menyatakan kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati. Kami buka hati setiap kami di tempat ini Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin, amin. Kau
Jamah setiap kami di tempat ini Tuhan. Jamahlah, penuhi kami dengan kuasa Almighty. Kami percaya Kau menjamah setiap kami di tempat ini Tuhan. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Almighty. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Almighty. Jamahlah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Almighty. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Almighty. Mari berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan Yesus pagi hari. Biar dengan segala hati kami mau nyatakan pada Kau Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Tuhan, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami
nyatakan kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati. Buka hati setiap kami di tempat ini Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin, amin. Kau jamah setiap kami di tempat ini Tuhan. Jamahlah, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Kami percaya Kau menjamah setiap kami di tempat ini Tuhan. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Jamahlah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Saudara sekalian, ibadah kita telah selesai. Marilah kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Terpujilah Allah Bapa kami, Bapa yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi dan tak pernah habis anugerah-Mu dalam hidup kami. Biarlah melalui ibadah raya yang sederhana ini, kami boleh mengalami penghiburan yang ajaib dan tetap dikuatkan untuk hidup berpengharapan tetap di dalam Kristus Yesus. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami daripada segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Menyembuhkan dan memulihkan bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah berkat penyertaan yang besar yang tetap tinggal dalam keluarga kami, kehidupan kami, sekarang dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan biarlah berkat yang besar ini kita terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan demi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Sama-sama katakan, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Yang bersukacita memuasai. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kedua tangan kita sama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan.
menciptakan semuanya.